Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyelami ilmu yang luar biasa hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komen terbaik kalian, dan yang paling penting, subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat yang kami bagikan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sahabat beriman, pernahkah terbersit rasa cemas ketika mendengar sebuah hadis yang menyebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah dari kaum wanita? Namun, tahukah kalian bahwa di balik peringatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih telah menyiapkan sebuah jalur khusus yang sangat istimewa? Bayangkan, hanya dengan menjaga 4 hal sederhana dalam hidup, kalian tidak hanya dijamin masuk surga, tapi dipersilahkan memilih pintu mana saja yang kalian sukai. Ya, 8 pintu surga terbuka lebar hanya untuk kalian. Mari kita bedah tuntas ilmunya agar kita bisa meraih kemuliaan ini bersama-sama tanpa ada yang terlewatkan. Langkah pertama yang menjadi pondasi utama adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat bukan sekedar rutinitas, melainkan tali penghubung langsung antara seorang hamba dengan penciptanya. Bagi seorang muslimah, kunci surga ini dimulai dari disiplin waktu, tidak menunda-nunda sholat saat azan berkumandang, dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan adalah bentuk ketaatan tertinggi. Kecuali dalam kondisi uzur syar'i seperti haid atau nifas yang memang diberikan keringanan oleh Allah, menjaga sholat 5 waktu secara konsisten akan memberikan pancaran cahaya di wajah dan ketenangan di dalam hati yang menjadi modal utama menuju akhirat. Selanjutnya, amalan kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban ini merupakan bentuk pembersihan jiwa secara total. Seorang muslimah yang taat tidak akan merasa berat menjalankan puasa sebulan penuh. Jikapun ia harus berbuka karena kodrat kewanitaannya, ia akan dengan penuh tanggung jawab menggantinya di hari lain. Ketaatan dalam menyempurnakan puasa ini menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah melebihi rasa haus dan lapar yang ia rasakan. Hal ini sejalan dengan janji Allah dalam Al-Quran tentang balasan bagi orang yang bertakwa. Amalan ketiga yang sangat ditekankan adalah menjaga kehormatan diri dan menjauhi zina. Di zaman penuh fitnah ini, menjaga diri bukan hanya soal tindakan fisik, tapi juga menjaga panca indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Menjauhi zina berarti menutup rapat pintu-pintu kemaksiatan, baik dari pandangan mata, cara berpakaian, hingga pergaulan yang tidak sesuai syariat. Seorang wanita yang mampu menjaga kemaluan dan kehormatannya adalah wanita yang sangat berharga di mata penduduk langit, dan baginya, surga adalah tempat kembali yang paling pantas. Langkah terakhir yang menyempurnakan semuanya adalah taat kepada suami. Dalam ajaran Islam, setelah seorang wanita menikah, ketaatan kepada suami selama perintahnya tidak melanggar syariat adalah ibadah yang sangat agung, bahkan melebihi ketaatan kepada orang tua kandungnya sendiri. Ketaatan ini merupakan wujud pengabdian yang tulus dan menjadi jalan pintas bagi seorang istri untuk meraih ridho Tuhannya. Keharmonisan rumah tangga yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan suami akan menciptakan surga kecil sebelum surga yang abadi. Sahabat beriman, keempat hal ini dirangkum indah dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa jika seorang wanita menjaga sholatnya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Sungguh sebuah tawaran yang tidak mungkin kita tolak sebagai hamba yang mendambakan kebahagiaan kekal. Mari kita mulai memperbaiki diri dari detik ini juga. Perbaiki sholat kita, persiapkan puasa kita dengan lebih baik, jaga kehormatan kita dengan hijab dan akhlak, serta muliakan suami kita bagi